Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah channel YouTube Doni Nurhamsyah akan membuat video tutorial kembali. Namun sebelum itu saya selalu mengajak kepada sahabat semuanya, marilah sama-sama kita mematuhi protokol pencegahan COVID-19, yaitu dengan mengingat pesan ibu, tagar atau hashtag ingat pesan ibu yaitu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan baik menggunakan hand sanitizer ataupun air mengalir yang disertai dengan sabun. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama menerapkan 3M dalam kehidupan kita saat ini, kita turut serta membantu mengurangi penularan COVID-19 yang terjadi saat ini di negara kita tercinta ini. Dan marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi COVID-19 yang ada di negara kita khususnya dan juga dunia ini segera diangkat agar kita bisa berkehidupan normal kembali seperti sebelum ada pandemi ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, sedang isolasi mandiri, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial tentang pengecekan grammar. Nah, saya sebelumnya sudah membuat video tentang pengecekan grammar menggunakan Google Dokumen. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji saya waktu itu, saya akan mengecek menggunakan aplikasi. Sebuah aplikasi yang tentunya banyak direkomendasikan oleh jurnal-jurnal, baik di Indonesia maupun di luar negeri, baik jurnal terindeks Sinta ataupun terindeks Scopus. Nah, banyak dari jurnal-jurnal itu menyarankan menggunakan aplikasi ini ya sahabat ya. Nama aplikasinya adalah Grammarly gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita praktikkan. Nah, nanti sahabat silakan buka browser sahabat ya, Mozilla atau Google Chrome-nya. Kemudian sahabat klik atau ketikkan di pencarian ini Grammarly, grammarly.com begitu ya. Nah, nanti maka akan muncul tampilan seperti ini. Begitu ya sahabat ya. Nah, sahabat juga bisa download link atau buka Grammarly ini menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Begitu ya sahabat ya. Nah, tentunya Grammarly ini membuat atau menyediakan dua fasilitas untuk kita gitu ya. Yang free ataupun yang berbayar gitu ya. Tentunya kalau kita yang berlangganan dengan berbayar, itu fasilitas yang disediakan atau yang diberikan oleh Grammarly ini lebih banyak daripada yang free. Namun jangan khawatir ya sahabat ya, dengan fasilitas yang free saja itu sudah bisa membantu kita untuk menulis artikel yang dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya terutama ya. Jadi kita bisa meminimalisir pengeluaran kita sahabat. Jadi tidak ke proofreader gitu ya. Kita bisa mentranslate sesuai dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Bisa menggunakan Google Doc. Kalau sahabat belum melihat, silakan lihat video yang ada saya rekomendasikan di pojok layar gadget sahabat semuanya. Di situ saya sudah menyampaikan bagaimana cara kita menerjemahkan dokumen dengan hasil yang baik gitu ya. Dari Indonesia ke banyak bahasa gitu ya. Ataupun sebaliknya. Nah, sekarang saya akan fokus tentang pengecekan grammar atau tata bahasa karena ini sangat penting ya sahabat ya. Ketika kita submit ke suatu jurnal misalnya gitu ya. Nah, ini adalah hal yang paling krusial sebenarnya gitu ya terkait dengan tulisan kita. Nah, Grammarly ini gitu ya. Saya menggunakan yang free ya sahabat ya di sini. Jadi kita bisa sahabat lihat gitu ya bagaimana caranya. Jika sahabat sudah mengetikkan grammarly.com gitu ya, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menggunakan Grammarly ini gitu ya? Sebelumnya saya sudah menyiapkan teks yang berbahasa Inggris begitu ya. Nah, ini kita bisa copy dulu teks ini gitu ya. Caranya sama ya, tinggal di blok saja gitu ya. Kemudian Ctrl C atau klik kanan copy gitu ya. Kemudian kita masuk lagi ke Grammarly. Nah, tampilan di sini kita bisa menggunakan dua pilihan. Kita bisa copy pastekan teks yang ingin kita cek grammarnya, gitu ya, dengan mengklik yang new, atau kita bisa upload dokumen kita dengan menggunakan fasilitas upload, gitu ya, sahabat ya. Nah, di sini karena yang akan saya contohkan hanya satu paragraf, jadi saya menggunakan yang new saja, gitu ya, sahabat ya. Ketika sahabat mengklik yang new, maka tampilannya akan seperti ini, sahabat.
Nah, seperti ini ya sahabat ya. Jadi di sini akan muncul tampilan di sini ya, tempat kita pastekan atau copy pastekan teks berbahasa Inggris kita gitu ya. Kemudian nanti sahabat juga bisa melihat di sebelah kanannya ada ininya skornya gitu ya. Nanti berapa sih skor dari tulisan kita ini gitu ya, sudah baik atau belum gitu ya. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Langsung saja ya sahabat ya, saya praktikkan. Klikkan di sini, kemudian sahabat pastekan dengan klik CTRL plus V gitu ya. Nah, ketika pertama kali kita mengakses Grammarly, maka dia akan menampilkan tampilan seperti ini ya sahabat ya. Tujuan dari penterjemahan atau pengecekan grammar kita ini gitu ya. Nah, tentunya kalau kita menggunakan yang berbayar gitu ya, kita bisa menggunakan banyak fasilitas di sini gitu ya. Nah, karena kita menggunakan yang free, maka fasilitasnya memang terbatas, tapi ini cukup gitu ya, cukup membantu kita. Di sini pilihan audiens. Nah, audiens dari pembaca ini kira-kira yang seperti apa gitu ya, umum atau yang ya ini knowledgeable atau expert gitu ya. Mungkin di sini saya pilih yang knowledgeable aja gitu ya. Pilih. Kemudian yang formalitinya. Nah, ini mau informal ya, teks kita ini ditujukan untuk informal atau netral saja atau formal gitu ya. Misalnya saya ingin yang formal karena ini tulisan ilmiah gitu ya. Kemudian nah, domain ini karena kita menggunakan yang free, maka hanya tersedia yang general saja. Begitu ya sahabat ya. Kemudian chunnya, untuk chunnya tidak usah dipilih, biarkan saja ya gitu. Kemudian intentnya ini juga dibiarkan saja gitu ya. Jadi yang kita ubah adalah yang tiga hal ini, audience, formality, dan domain gitu ya. Kalau sahabat punya yang premium gitu, sahabat bisa pilih banyak pilihan ini. Nah, di sini saya menyontohkan hanya ini ya sahabat ya. Knowledgeable, kemudian formal, dan juga general. Kemudian jika sudah sahabat pilih, sahabat bisa klik done ya. Nah, maka dia akan menyesuaikan dengan standar yang kita tentukan tadi gitu ya sahabat ya. Nah, kita lihat di sini dalam teks yang saya copy pastekan di sini ada highlight kuning gitu ya, merah, nih merah keping-pingan ya, ping-ping lah gitu ya. Kemudian ada yang biru gitu ya. Nah, ini artinya kata-kata ini masih harus dikoreksi. Kenapa demikian? Kita bisa lihat pada skornya ya. Overall skornya hanya 78 gitu ya sahabat ya. Nah, kalau teks kita bagus itu skornya bisa 90 ke atas gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita merubah ini gitu ya. Nah, inilah hebatnya aplikasi ini gitu ya, atau Grammarly ini gitu ya. Nah, misalnya di sini ada yang ini, the incident of her disease, kan seperti ini ya, yang dimerahkan ini misalnya R gitu ya. Ternyata dia menyarankan untuk mengganti menjadi is gitu ya. Jadi memang iya, memang harusnya ini is. Tadi ini saya sengaja salahkan supaya dia bisa mengoreksi gitu ya. Jadi kalau memang kita setuju dengan suggestion dari Grammarly ini, kita bisa klik yang is-nya ini. Maka otomatis dia akan berubah menjadi is gitu ya. Correct gitu ya katanya. Maka skornya kita lihat. Tadi skornya 78, nah sekarang sudah jadi 80 ya sahabat ya skornya ya. Kemudian kita cari lagi yang merah. Mana yang merah? Ya, ini acute gitu ya. Ternyata acute, apa rekomendasi dari dia, dari Grammarly? Nah, ini disarankan untuk menggunakan yang unacute gitu ya. Kenapa alasannya? Nah, ini ada alasannya ya. Nah, ini ya sahabat ya. Kita bisa klik ini misalnya setuju gitu ya. Maka dia unacute, tadi skornya 80 ya. Karena sudah kita perbaiki yang ini jadi 80 karena memang tidak berarti sebenarnya gitu ya. Kemudian yang N misalnya. Oh, ternyata harus dikasih koma nih. Ya, harus back kemudian koma gitu ya. Kita klik saja yang ini, koma gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya in addition. Nah, ini dia menyarankan bisa menggunakan yang also atau besides gitu ya. Misalnya kita menggunakan yang mana ya? Misalnya also itu misalnya. Ini contoh saja ya sahabat ya. Nanti kalau sahabat akan membuat tolong dicek lagi. Gitu ya. Kemudian yang N di sini gitu ya. N di sini perbaiki saja gitu ya. Nah, yang merah-merah sudah kita perbaiki ya sahabat ya. Ternyata dia masih muncul yang kuning-kuning nih gitu ya. Apa sih yang kuning-kuning ini gitu ya. Nah, ini di sini dia menyampaikan bahwa sarannya gimana nih. Kita menemukan 13 gitu ya, 13 kata gitu ya. Nah, ini hanya tersedia di
pengguna yang premium gitu ya. Kalau kita menggunakan yang akun premium, maka dia akan diberikan saran nih oleh Grammarly-nya. Nah, jika sahabat memang menggunakan aplikasi ini dan sangat penting, silakan berlangganan saja ya sahabat ya. Go Premium, nanti fasilitasnya kita akan bisa merubah ini sehingga skor yang di sini itu bisa sampai ke 90 ke atas gitu ya. Namun dengan ini pun sebenarnya sudah cukup gitu ya sahabat ya. Dengan 80 pun ini sebenarnya sudah baik sebenarnya gitu ya. Nanti mungkin dari reviewer kalau kita submit jurnal itu nanti akan diberikan komentar lagi oleh reviewer. Mungkin setelah itu kita bisa revisi lagi gitu ya sahabat ya. Namun pada intinya cara penggunaannya seperti itulah gitu kurang lebihnya. Oke, mudah ya sahabat ya menggunakan aplikasi Grammarly ini. Nah, tentunya sangat mudah sekali ya sahabat ya. Nah, saya rekomendasikan sahabat untuk berlangganan aplikasi ini ketika memang sahabat menggunakan aplikasi ini secara rutin gitu ya. Sehingga nanti pengecekan grammar ini akan lebih maksimal. Nah, ini ternyata di sini masih 13 ya isu lagi yang masih bisa dirubah nih oleh Grammarly sebenarnya agar skornya menjadi lebih baik lagi gitu ya sahabat ya. Oke, saya rasa tutorial ini bisa dipahami ya sahabat ya, mudah dipahami dan mudah-mudahan ini berguna untuk kita sahabat semuanya gitu ya yang ingin submit atau publikasi ke jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Terima kasih sahabat sudah setia nonton channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf ya sahabat ya. Ingat selalu pesan ibu yaitu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, baik menggunakan hand sanitizer ataupun air mengalir disertai dengan sabun. Mudah-mudahan kita semuanya ikut turut serta mengurangi penularan COVID-19 yang terjadi saat ini di negara kita. Dan marilah sahabat kita berdoa bersama-sama agar saudara-saudara kita yang saat ini sedang diisolasi di rumah sakit ataupun isolasi mandiri segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan sahabat semua yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhirnya baik skripsi, disertasi ataupun tesis, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.